dapat menyaksikan. Pada zaman dahulu, di sebuah desa, hiduplah masyarakat yang sejahtera. Mereka memiliki hasil panen sawah yang melimpah, hasil panen nelayan yang tak pernah habis, serta sektor perdagangan yang selalu ramai. Sehingga ekonomi masyarakat desa tersebut sangatlah berkecukupan. Sungguh kehidupan duniawi yang tak pernah kekurangan. Pada suatu hari, datanglah seorang pengembara ke desa tersebut dengan wajah yang lelah dan terlihat lapar. Pengembara tersebut menghampiri warga desa yang sedang beraktivitas. Sang pengembara pun menghampiri petani yang sedang menjangkul di sawah. Sang pengembara berkata, "Assalamualaikum, Pak, saya haus. Apa saya boleh minta minum?" Tidak, kalau kamu mau minum, kamu usaha kerja. Jangan bisa cuma meminta. Pergi ke sungai, ambil minum di sana. Jawab petani tersebut dengan ketus. Lalu pergilah sang pengembara dari tempat tersebut. Tak lama kemudian, sang pengembara menjumpai warga desa yang sedang menjala ikan di atas perahu. Sang pengembara pun menghampiri nelayan tersebut, berharap nelayan itu mau menolongnya. Sang pengembara pun berkata, "Assalamualaikum, Mas, saya mau minta tolong. Maukah kamu memberikan sedikit ikan yang kamu dapat kepada saya? Saya sedang kelaparan dan tidak punya uang." Mau minta hasil nelayanku, taruh di aku. Pergi sana. sang pengembara pun pergi. Tak jauh dari tempat nelayan tersebut, terlihat para pedagang sedang menawarkan jualannya. Sang pengembara pun menghampiri para pedagang tersebut. Mari Mas, mari beli dagangan kita. "Assalamualaikum saudaraku, bisakah saya meminta sedikit makanan yang saudara jual?" Enak saja, kalau mau makan boleh. Ya, jangan minta-minta. Pergi sana, pergi kau. Meski ditolak berkali-kali, dia tetap mencoba meminta bantuan kepada warga desa tersebut. Karena sang pengembara yakin bahwa masih ada yang mau berbagi kepadanya. Tak lama dari itu, sang pengembara menjumpai para ibu-ibu yang sedang menumbuk padi. Sang pengembara pun berpikir, mungkin hati wanita akan jauh lebih lembut dan mau membantunya. Dia pun memberanikan diri untuk menghampiri para ibu-ibu tersebut. "Assalamualaikum, Bu, perkenankah Ibu berbagi sedikit beras kepada saya untuk saya masak menjadi nasi?" Hai anak muda, jangan seenaknya. Kamu mau minta hasil panen saya. Orang kok minta-minta, kerja dong. Pergi kamu dari sini. Iya, kamu cepat pergi. Bentak ibu-ibu tersebut. Sang pengembara pun pergi tanpa mendapatkan bantuan apapun dari warga desa tersebut dan memutuskan untuk beristirahat di sebuah rumah kosong yang ada di desa tersebut. Matahari mulai terbenam. Hari pun beranjak petang. Sejak siang tadi, sang pengembara tidak mendengar suara azan di desa ini. Akhirnya, sang pengembara pun memutuskan untuk mengumandangkan suara azan maghrib agar orang-orang di desa tersebut juga tahu bahwa hari sudah mulai petang dan saatnya menjalankan
ibadah sholat maghrib. Dengan suara yang lantang, sang pengembara pun mengumandangkan azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Saat azan dikumandangkan, tiba-tiba ada beberapa warga desa yang datang. Mereka datang dengan penuh amarah. Hei kamu sang pengembara, apa yang sedang kamu lakukan teriak-teriak saat kami istirahat? Dan sang pengembara menjawab, Aku sedang tidak berteriak, tapi aku melantunkan suara azan karena bahwa sholat tiba. Mari Pak, kita sholat berjamaah. Alah, itu semua akan menyita waktu kami. Kami itu sibuk kalau sore waktunya kami istirahat. kata wanita tersebut dengan nada yang sangat marah. Salah seorang warga pun menyahut kembali, Jangan buat kacau di desa ini. Kalau kamu tidak ingin kena masalah. Beberapa warga desa pun tadi pergi meninggalkan sang pengembara sendiri. Sang pengembara pun tidak takut akan ancaman warga desa. Dia pun tetap berdoa kepada Allah yang Maha Esa agar orang-orang di desa ini bisa bertaubat dan memohon ampun. Sang pengembara pun meminta kepada Allah agar memberikan teguran kecil sebagai pengingat bahwa Allah itu ada. Malam pun semakin larut. Semua warga desa dan sang pengembara pun tertidur lelap. Pagi hari telah tiba. Matahari pun mulai menampakkan sinarnya. Seperti biasa, warga desa memulai beraktivitas kembali. Menjelang siang hari, tiba-tiba langit yang semula cerah berubah mendung dan semakin menghitam. Angin yang semula sepoi-sepoi tiba-tiba berubah mengamuk, membuat pohon-pohon tumbang. Orang-orang pun berteriak, berlarian, menyelamatkan diri dan masuk ke dalam rumah. Tidak sampai di situ, tiba-tiba bumi pun bergetar. Orang-orang kembali berteriak, bersaut-sautan meminta pertolongan. Dan keluar, bingung bagaimana mereka harus menyelamatkan diri. Kemudian ada salah satu warga yang menyadari
bahwa rumah yang ditempati oleh sang pengembara tidak terkena angin dan guncangan gempa bumi sama sekali. Hai, lihat rumah pemuda itu, ayo kita ke sana. Dan semua warga desa pun berbondong-bondong menuju rumah sang pengembara. Hai sang pengembara, buka pintunya, kami ingin masuk. Pengembara, cepat buka, kami ingin masuk. Mereka pun bersaut-sautan memaksa ingin masuk ke dalam rumah sang pengembara. Lalu sang pengembara pun membuka pintunya dan mengizinkan para warga desa masuk ke dalam rumahnya. Seketika angin dan gempa bumi di luar berhenti.